zat yang gaib. Jadilah ia sifat. Dengan dia berhajat kepada yang gaib, berarti Allahnya sifat. Tiada boleh berdiri dengan sendirinya. Jadi sifat hanya dia melainkan benar-benar. Itu hanya dia beroy. Tidak dia buat melainkan berdiri yang ada. Dan jika ia berkehendak lagi fa'il, udah yang memerintahkan udah yang berlaku yang menjadikan ia. Jadi fa'ilnya yang punya Allah, sebab Allah sudah berhajat dengan fa'ilnya. Yang kita jawabannya saya adalah Allah itu baru kebenaran Allah baru. Sebab fa'il tukang yang penjenggot, tukang yang berbuat terhadap Allah. Sebab Allah yang menjaga berhadap kepada fa'il. Kita mendengar Allah baru. Sama dengan menyembah juga dan dia yang baru, dia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Jadi setiap yang baru yang dia berawal. Mesti ada yang mendirikan. Antara dia itu makhluk penanya ada berawal. Dulu Allah yang menjawab. Yang punya belajar berjumpa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la'aniyyun 'alamin." Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya daripada sekalian. Artinya anda berhajat kepada zat yang lain, anda berhajat kepada fa'il yang mana zat tersebut yang mengatur Allah, begitu pula fa'il juga yang atur Allah, yang atur Allah perkara yang mustahil. Karena zat yang lain yang tidak selain Allah adalah alam. Begitu pula fa'il juga alam. Jadi selain Allah hanya paham. Karena Allah ada berhajat kepada sekalian alam. Anil alamin yang jauh daripada sekalian alam. Sekalian faedah ini yang kita buat dia. Nah itu faedah ini jauh. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang jauh anak boleh daripada sekalian alam. Memang anak boleh baju. Alam yang ada Allah yang pilih. Alam yang ada Allah yang menjadikan. Banyak berhajat kepada Allah. Secara logis sudah berbeda. Dan wadaniyah artinya besar. Artinya tiada menduai bagi zatnya. Dan tiada menduai bagi sifatnya. Dan tiada menduai bagi fa'ilnya. Artinya tiada menduai bagi zatnya itu, tiada zat Allah Subhanahu wa taala itu bersusun dan tiada menerima bagi dan tiada menerima suku dan tiada besar dan tiada kecil dan tiada berbentuk dan tiada berbentuk dan tiada menduai sifatnya. Itu tiada sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bersusun, tiada sifatnya Allah itu berbentuk, dan tiada sifatnya Allah itu berlawan banding. Itu pada sebut orang sahaja kepada logat itu. Artinya pada bahasa dan tiada kepada hakikatnya maha suci Allah Subhanahu wa taala itu yang berbanding dengan suatu. Artinya tiada menduai pada af'al dan tiada af'al Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Artinya katakan oleh Muhammad,
tiada menduai. Allah Taala Maha Esa. Dalam artian kata hana dua bagi ba'da Allah dan juga hana dua pada sifat Allah dan hana dua pada af'alnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat dan juga wahdaniyah pada af'al. Jadi mandu-mandu wahdaniyah. Dalam artian kata tiada menduai bagi zat Allah Taala, tiada zat Allah Subhanahu wa taala yaitu bersusun. Zat Allah Subhanahu wa taala hanya butuh daripada duduk. Berbeda dengan zat hanya butuh daripada duduk akan duduk. Oleh Allah tiada menerima bahagi. Ada yang ada lagi. Mengenai pokok tidak boleh minum ni aja, tidak boleh bagi dia belakang. Sementara Allah Subhanahu wa taala hanya oleh Allah dan tiada menerima suku. Apa makna menerima suku? Hanya menerima zat yang lain yang sama lagi zat Allah. Ya kan? Merupakan zat lain yang sama lagi zat Allah. Sebenarnya Allah Taala hana waladiyah. Kalau waladiyah, maka sebab zat lain yang sama lagi zat Allah. Dan tiada besar. Jadi bila ada zat Allah, dia baik terbayang aja, oh Allah Taala raya. Kepadanya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bayangnya bukan, oh Allahnya raya. Adapun kecil, jika terbayangnya ada kadang Allah Taala ada kadang kecil Allah Taala kubur. Dia baik lagi yang terbayang. Yang asal kon berbentuk. Dan dia ada berbentuk. Jadi ketika Allah Taala yang tiba bentuk tu. Pegang dulu dibentuk ini, bentuk kalau ayo lagi manusia, kan apa aja, maka Allah berbentuk. Dan dia ada menduai sifatnya, hanya menduai ba'dat. Hanya menduai ba'dat, baik bayang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, yaitu tersusun daripada dulu, artinya menyatakan gagah juga. Ataupun nazar yang lain berbentuk yang sama lagi dengan Allah, ataupun terbayangkannya dengan Allah yang raya, ataupun kecil, ataupun terbayang dengan Allah Taala berbentuknya bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah yaitu pada zat. Yang kedua wahdaniyah pada sifat dalam artian kata dan tiada menduai sifatnya itu. Tiada sifat Allah Subhanahu wa taala itu bersusun. Artinya bagi Allah juga hanya betul. Tiba hanya betul. Aku lagi contoh sifat katanya manusia. Kamu dapat daripada baik sifat yang adapun sifat yang segala, adapun sifat yang hanya segala. Yang menjadi sifat makhluk. Sementara sifat Allah Taala hanya menjadi betul hanya dari sifat makhluknya. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala juga hanya berbentuk. Bila kita sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala sifat hanya menjadi bayang bentuk sifatnya. Ada bayang ada. Bila ada bukan sifat kudrah yang nama Allah ataupun sifat yang nama Allah, sifat kudrah maknanya macam kekuatan, dia kata sifat bentuk. Dan tiada sifat Allah Subhanahu wa taala itu berlawan. Banding itu pada sebut orang sahaja. Jadi ada datang ke Nawuda, Nawuda macam Nawuda macam balongan. Dia ikut
pegang-pegang dia kata na Allah sifat daripada sifat makhluk yang lain yang sama lagi sifat Allah ni dengan okey. Nya pada diri kita. Itu boleh pegang. Dia nak bandingkan. Nanti orang yang kudrah ni sama dengan kudrah Allah gitu. Ini juga nama okey. Nanti orang yang ilmunya sama dengan ilmu Allah. Ini juga nama okey. Ini hanya sekilas saja untuk anda kata anak ulum yang sebut saja pada logat. Artinya pada bahasa. Kita bertanya. Nah itu yang lain makhluknya. Yang mana makhluknya yang disebut dengan itu Allah. Bahkan karena menyebutkan makhluk yang lain yang sama lagi itu Allah, dia mendengar sifat yang sama lagi Allah apa? Karena bandingan. Dan tiada pada hakikatnya dumi begaya ulangana apalagi yang asli. Ya kan? Apalagi yang asli yang sebenarnya. Dumi semua di manusia yang bukan kuasa bentuk yang nama yang kuasa Allah. Nah iradah bentuk yang nama lagi iradah Allah. Yang tidak mungkin terjadi. Walau yang menarau, baiklah mana mungkin terjadi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala itu yang berbanding dengan sesuatu. Artinya tidak mungkin bandingan dengan sesuatu yang lain. Artinya tiada menduai pada afalnya dan tiada afal Allah itu berbanding. Jadi juga afal Allah Subhanahu wa taala hanya lawan. Karena pegang adalah perbuatan makhluk yang lain, yang mana perbuatan makhluk yang lain sama dengan perbuatan Allah. Ini juga tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan makhluk yang lain. Artinya makhluk yang lain macamnya saja buat apa? Itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakan oleh Muhammad, Allah itu Maha Esa. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al. Ibarat mana Esa pada zat? Artinya hanya zat yang lain yang sama dengan Allah. Adapun zat Allahnya hanya betul daripada dulu. Dalam artian kata hanya dari kita mengenali dinamika. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala nya baik dibayang dunia, ayo. Baik dibayang dunia kecil. Yang mana yang dibayang itu. Yang kedua, Rasul Allah Subhanahu wa taala bersifat dalam artian kata tidak ada makhluk yang mempunyai sifat sama seperti sifat Allah. Yang kedua boleh jadi dalam satu sifat tersebut tersusun. Apa makna tersusun? Mesti apa kudrah. Allah Taala menciptakan manusia dengan kudrahnya. Menciptakan jin dengan kudrah apa tu? Menciptakan malaikat dengan kudrah bentuknya yang mesti. Faktor karena menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat juga bentuknya ada kudrah tersebut. Ya, yang artinya walaupun pada sifat anak tersusun daripada sifat-sifat tersebut. Yang terakhir yaitu pada dia pada apa? Ya, artinya hanya ada makhluk yang sama kepada Allah. Al-Alam Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tubuh dengan buatnya. Ada berapa hanya ada buat ketika adanya membuatnya sudah berikan tentang Al-Alam membuatnya gimana? Ya, dosa pada zat, dosa pada sifat, dosa pada apa? Ya. Yang baik yang berubah. Maknanya Allah tidak benar pada ini sama memiliki jika ia benar saudara kan dia sempat. Ini yang Jika ia benar saudara kan dia sempat. Contoh Allah yang buat ini. Pada Borneo salah satu yaitu
yang melipik jadi buat kulit. Ada kala hitam dapat putih. Itu bukan paham. Yang terhadap yang terhadap tubuh itu juga. Itu dengan warnanya, warna tubuh. Menyentuh juga kita. Allah Subhanahu Wa Taala yaitu hanya menduai bagiannya. Tiada dan Allah itu menduai bagi para dari pun artinya besarnya tiada menduai bagi dan tiada menduai bagi kebanyakan, tiada menduai bagi amalnya. Artinya tiada menduai bagi bagiannya itu tiada dan Allah Subhanahu Wa Taala betul kata Allah yang betul dah. Lalu menerima bagi dan tiada menerima kusur dan tiada besar. Pakai umum nafsi. Oh, pakai umum nafsi. Tiada berkehendak kepada fa'il yang meninggal dan jika ia berkehendak, anda pernah berulang anda berkehendak kepada zat. Jika berkehendak apa ini? Allah Taala berkehendak kepada zat. Ya, kepada zat. Jadilah yang difahami. Ini sesuatu yang berhadap kepada zat yang lain yang difahami. Teman zat katanya manusia berada di Allah disebut. Berarti kamu makna zatinya sesuatu yang berada kepada zat. Yakni sifat. Tidak ada boleh Allah Ta'ala berada kepada zat yang lain. Berarti dia akan disebut betul sebab benda tadi roh zatnya. Dia tak boleh yang kita pernah contohnya antara zat jenisnya manusia dengan sifat jenisnya warna adalah itu. Sebenarnya ada sesuatu yang berada kepada zat contohnya warnanya dengan sifat. Baik yang ada roh warnanya dengan zat. Ini berumpama macam. Berumpama macam berarti sesuatu yang berada kepada bersandar kepada orang lain dia itu bukan zat. Karena zat itu kokoh tidak berada kepada yang lain. Ketika yang berada kepada lain dia itu sifat. Pada ada dia roh. Mana dia? Nampak tadi roh. Mana nampak sifatnya? Ya. Yang kita jawab mana nanti di rumah harga yang berkini Berarti sesuatu yang berada kepada orang lain kan ada di kulit itu. Harap dan tawar macam itu kan. Karena itu yang berada. Karena itu boleh hadir roh. Boleh hadir roh. Ya, olah-olah pula Allah Taala yang mengambil hanya boleh hadir roh orang lain. Mengatakan yang mengambil kan. Contohnya differentnya boleh hadir roh ibadah. Nampak different dia hanya nampak. Sebabnya untuk yang mengambil berdiri dengan sendirinya tanpa berhadap kepada yang lain. Sesuatu yang berhadap kepada yang lain ditasawurkan yaitu adalah sifat bukan zat. Mudah-mudahan benar. Ya, Allah sendiri juga zat Allah. Boleh juga diterjemahkan hanya berada kepada zat yang lain. Cuma mestinya berbeda kan. Zat apabila berada kepada zat yang lain, artinya dia itu bukan lagi zat. Tetapi dia itu sudah merupakan sifat. Kenapa? Karena payah tadi buat roh. Payah tadi roh buat roh ini sebenarnya rendah difunuh. Yang berumpamakan macam dan selanjutnya hayat artinya hidup Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada ruh
dan tiada dengan jasad, dan adalah hidup dengan ruh, dan jasad itu hidup segala makhluk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal hayyul qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hidup lagi yang berdiri. Ya, sifat yang makhluk, yaitu sifat makhluk. Berarti sifat yang wajib bahawa Subhanahu wa taala yang selanjutnya punya urutan yang apa adanya yang hidup. Artinya udip Allah taala maha hidup. Hidup Allah taala itu bukan dengan ruh. Hidup Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan jasad. Andai kata hidup Allah taala itu dengan ruh dan hidup Allah taala